Ketimbang terjemahan Allah bersemayam di arsy istawa alal arsy sering diterjemahkan Allah bersemayam di arsy. Apakah sudah tepat? Banyak sekali dari golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan Allah bersemayam dalam arsy. Paham ini banyak kita temukan dalam beragam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia yang tentu mudah disalahpahami oleh kalangan milenial. Penting bagi kita menyadarkan kaum milenial akan bahayanya paham ini secara ilmu tauhid. Kesalahpahaman dalam pembahasan kita ini bermula dari kesalahan memaknai lafal istiwa ayat Al-Quran Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Artinya, Allah yang Maha Penyayang istiwa pada arsy. Menyikapi orang-orang yang awam terkait ilmu tauhid, kita harus memakai pendekatan logika yang gampang dipaham. Mulanya kita harus tekankan terlebih dahulu makna istiwa yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, kita akan merunut kesalahan Grunlu yang menyatakan Allah bersemayam dalam arsy. Bolehkah mengatakan Allah bersemayam di atas arasy? Ulama salaf memaknai istiwa dengan makna memiliki dan menguasai isti'ila. Sebagaimana syair jahili kuno, qad istawa bashar ala al-Iraq min ghair sayf wa dam mahraq. Artinya, Bishr telah menguasai tanah Irak tanpa pedang dan darah yang ditumpahkan. Dalam syair jahili kuno ini, lafal istiwa memiliki makna menguasai. Sedangkan mayoritas ulama salaf menyatakan hanya Allah yang mengetahui maksud dari istiwa pada arsy, dan ini disebut dengan istilah tafwid. Sebagaimana Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. Artinya, mayoritas ulama Ahlus Sunnah mengimani serta menyerahkan makna istiwa yang dikehendaki Allah kepada Allah, dan kami tidak berani menafsiri maksud dari istiwa, serta kami mensucikan Allah dari hakikat istiwa. As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran, Kayah Al-Mishril Kutub, 2011 M, Juz 3, halaman 15. Mengapa ulama Ahlus Sunnah menolak pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan Allah bersemayam pada arsy? Berikut sebagian argumentasi ulama Ahlus Sunnah. Pertama, seandainya istiwa bermakna Allah duduk di atas arsy, niscaya zat Allah dapat diukur besarnya sesuai dengan besarnya arsy. Sebagaimana misal seorang siswa yang duduk di atas kursi, niscaya ada kemungkinan sang siswa lebih kecil dari ukuran kursi atau lebih besar. Begitu juga, Allah dapat diukur dengan kemungkinan lebih besar dari arsy atau lebih kecil dari arsy. Ini tentu mustahil. Bagaimana mungkin Allah zat yang maha besar dapat diukur dengan arasy yang merupakan ciptaannya? Perlu digarisbawahi bahwa Ibnu Taimiyah meyakini bahwa mungkin bila Allah duduk di atas arsy. فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الأدميين من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الآدميين كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان. Artinya, sudah diketahui bahwa sifat malaikat dan ruh manusia berupa bergerak, naik, turun, dan sejenisnya tidaklah sama dengan sifat manusia. Begitu juga, sifat Allah yang demikian, duduk, naik, turun, dan sejenisnya, lebih pantas untuk mungkin terjadi. Ibnu Taimiyah, Majmul Fatawi, Juz 4, halaman letaknya. Kedua, seandainya istiwa bermakna Allah menetap pada arsy, niscaya zat Allah dapat diukur di mana letaknya. Sebagaimana seorang siswa menetap di sebuah kelas, niscaya dapat diperkirakan sang siswa berada di tempat tertentu, misal di sisi selatan atau utara kelas. Begitu juga, seandainya Allah menetap di arsy, maka ada kemungkinan Allah berada di tempat tertentu, misal di sisi utara atau selatan arsy. Ini tentu mustahil, karena bila Allah menetap di tempat tertentu pada arsy, niscaya akan ada ketimpangan keadaan pada bagian arsy yang lain. Ketiga, seandainya istiwa bermakna Allah menetap pada arsy, niscaya mungkin dipahami Allah membutuhkan arsy sebagai tempat menetap. Begitu juga, arsy membutuhkan Allah agar tetap lestari. Hal ini tentu mustahil. Bagaimana mungkin Allah zat yang maha besar membutuhkan kepada arsy yang merupakan ciptaannya?
Lebih jauh lagi akan muncul sebuah pertanyaan. Seandainya Allah menciptakan Arsy sebagai tempatnya menetap, lantas di manakah Allah menetap sebelum menciptakan Arsy? Apakah ada tempat lain yang Allah ciptakan sebelum Arsy sebagai tempat menetap? Keempat, seandainya istiwa bermakna Allah duduk di atas Arsy, niscaya akan serupa dengan makhluknya yang melakukan duduk, berdiri, dan sejenisnya. Padahal, Allah tidak dapat diserupakan dengan makhluknya secara mutlak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lais kamitslihi syai'." Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Perlu digarisbawahi bahwa Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Allah berada di atas Arsy dan menyatakan bahwa pendapatnya adalah kesepakatan ulama salaf. Padahal pendapatnya ini tidaklah dibenarkan oleh mayoritas ulama salaf.